Assalamualaikum. Halo sahabat Pala Botak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Buku harian Timnas kembali merangkum beberapa berita yang tentunya berkaitan dengan Timnas Garuda. Oh iya, sebelum lanjut yang belum bergabung silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita selanjutnya. Oke langsung saja kita ke beritanya. Berita pertama. Di Piala AFF U23, 2023, rekor mulus Sintayong atas Malaysia berakhir. Rekor mulus pelatih Sintayong saat menghadapi Malaysia terpaksa berakhir di Piala AFF U23, 2023. Pasalnya, Timnas U23 Indonesia menelan kekalahan 1-2 dari Malaysia pada laga perdana grup B Piala Asia U23, 2023 di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023, malam. Timnas U23 Indonesia lebih dulu membuka keunggulan 1-0 atas Malaysia pada menit ke-29 melalui Ramadan Sananta. Memasuki menit ke-54, Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat eksekusi tendangan penalti Fergus Tierney. Gol penentu kemenangan 2-1 Malaysia kembali diciptakan Fergus Tierney pada menit ke-54. Karena hasil ini, Timnas U23 Indonesia untuk sementara menempati peringkat ketiga klasemen grup B Piala AFF U23, 2023. Seusai pertandingan, Sintayong menyoroti keputusan wasit yang memberikan hadiah penalti kepada Malaysia. Saya pikir kedua tim sama-sama bekerja keras, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Tetapi saya ingin menyebut soal penalti Malaysia, tidak ada pelanggaran di sana. Anda harus meninjaunya kembali dan sadar bahwa itu bukan pelanggaran. Itu bukan penalti dan hal itu membuat jalannya laga berubah, sambung Sintayong. Selanjutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste. Pertandingan tersebut berlangsung di Rayong Provincial Stadium, Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023. Sintayong berjanji pada duel kontra Timor Leste nanti, anak asuhnya akan berbenah. Mengenai hasil ini, kami akan mencoba terus yang terbaik, tutup Sintayong. Pertama, Timnas Indonesia mampu melumat Malaysia dengan skor 4-1 pada fase grup Piala AFF 2020 yang berlangsung di National Stadium, Singapura, tanggal 19 Desember tahun 2021. Kala itu, gol Timnas Indonesia dicetak Irfan Jaya, 2 gol Pratama Arhan, dan Elkan Bagot. Sementara gol Malaysia diciptakan Kogileswaran Raj. Pada Piala AFF 2020, Timnas Indonesia mampu melaju ke babak final. Di partai puncak, Timnas Indonesia takluk dari Thailand dengan agregat 2-6. Kemenangan kedua Sintayong atas Malaysia diperoleh bersama Timnas U23 Indonesia pada SEA Games 2021 di Mai di National Stadium, Vietnam, tanggal 22 Mei tahun 2022. Saat itu laga berakhir sama kuat 1-1 hingga waktu normal selesai sehingga hasilnya harus ditentukan lewat drama adu penalti. Hasilnya, Witan Sulaiman DKK, menang dengan skor akhir 4-3 dan berhak menyabet medali perunggu SEA Games 2021. Berita kedua, Piala AFF U23, 2023, begini cara Erick Thohir beri semangat kepada Timnas Indonesia U23 untuk hadapi Timor Leste. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U23 untuk tidak menganggap enteng tim Timor Leste yang akan dihadapi Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023, di Rayong Province Stadium, Thailand dalam laga selanjutnya di Piala AFF U23, 2023. Kekalahan saat lawan Malaysia, 1-2 kemarin lanjut Erick Thohir harus menjadi pelecut bagi Beckham Putra Nugraha DKK agar bisa ke babak selanjutnya di ajang Piala AFF U23, 2023. Bola itu bulat, kita tidak bisa menganggap remeh. Sama seperti tim senior kita dapat kocokan bagus bulan Oktober lawan Brunei, di atas kertas menang, jelas Erick Thohir di sela-sela acara Road to FIBA World Cup 2023 di lapangan basket Saparua, Bandung, Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023. Tapi kembali kita harus tetap waspada, karena kalau lolos lawan Brunei di kualifikasi Piala Dunia di bulan Oktober nanti, November itu masuk grup F bersama Filipina, Thailand dan Iran. Ini kan juga hal yang positif. Jadi jangan pernah menganggap remeh, lanjut Erick Thohir. Dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia U23. Sesuai dengan paparan dari pelatih Sintayong, Timnas Indonesia U23 ini kata Erick memang sedang dipersiapkan untuk AFC U23. Sebab, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah dengan melawan China Taipei dan Turkmenistan. Setelah lolos, kita akan main di kejuaraan AFC U23 Asia di Qatar pada bulan April. Ini sebagai kualifikasi untuk Olimpiade 2024 di Prancis, ucap Erick Thohir. Kekuatan merata. Karena itu, apa yang sedang dilakukan pemain muda adalah untuk menaikkan daripada mentalitas dan pengalamannya. Sebab, yang diturunkan kata Menteri BUMN ini bukan pemain inti. Tapi kita harus dorong mereka supaya basis daripada data pemain timnas kita makin banyak. Karena kita tahu, yang namanya pemain bisa cedera. Jadi jumlah dari pemain U23 kalau ada 40 pemain yang kualitasnya sama rata, ini bisa saling mengisi, sebut Erick. Kalau melihat timnas sekarang baru 22 pemain. Karena itu ketika Marcelino, Rizky Ridho tidak mengikuti, lalu Witan, terlihat tidak sekuat waktu di SEA Games. Tapi ya kita tetap sedih ketika kalah, tambah Erick sambil mengakhiri. Untuk klasemen sementara Piala AFF U23, 2023 bisa lihat di keterangan. Itulah beberapa berita yang bisa buku harian Timnas berikan, semoga bisa menambah wawasan rekan-rekan semua. Terima kasih. Salam olahraga.